Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu, Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil.
sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini di pelajaran kelima dengan judul Keluarga yang Menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah
memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi pelajaran bagi kami dan kami boleh taat melakukannya. Kasih kami siap mendengarkannya Bapa. Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tetap bicara mengenai keluarga. Pagi ini tentang keluarga yang menyembah Tuhan. Diambil dari Yosua pasal 24 ayat 1-28 dan dari Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 26. Adik-adik bisa baca dulu atau adik-adik bisa mengikutinya tentang Yosua dan tentang bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Adik-adik, apa artinya ibadah? Ibadah artinya bekerja melayani Tuhan. Bekerja melayani Tuhan itu mencakup menyembah dan mengasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Nya, katanya berdoa dan berpaut kepada Tuhan, serta bersikap dan berperilaku saleh, kudus dan bermoral. Jadi dengan kata lain, beribadah itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu ibadah bagi kita tidak hanya terbatas di dalam gereja saja, tetapi apapun juga yang kamu lakukan dan kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan, itu adalah ibadah. Nah, ibadah kepada Tuhan ini adalah penting. Ibadah ini harus dilakukan tentu dengan setia dan serius, ya, dan penuh kesungguhan. Apakah ibadah itu hanya dapat dilakukan bersama di dalam gereja? Tidak, ibadah itu dapat kita lakukan sendiri pada saat adik-adik saat teduh, adik-adik pagi-pagi bersaat teduh, dan juga kemudian berdoa atau memuji Tuhan, membaca Alkitab. Itu adalah ibadah pribadi. Kemudian ada juga ibadah keluarga yang tentunya adik-adik melakukannya di dalam altar keluarga. Misalnya adik-adik melakukan itu dengan kakak atau dengan orang tua, ya. Sama juga pasti ada doa, ada menyembah Tuhan, dan juga ada mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ibadah itu di dalam gereja, di mana adik-adik bisa beribadah dengan teman-teman yang lain atau keluarga yang lain di dalam satu gedung gereja. Nah, itulah adalah ibadah. Intinya ibadah itu adalah menyembah Allah, melakukan kehendak Allah, dan harus dilakukan dengan setia. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi seseorang yang beriman kepada Yesus, tentunya dia dengan sendirinya dia akan beribadah kepada Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak usah disuruh-suruh untuk beribadah kepada Allah. Dia akan punya ibadah pribadi, dia akan beribadah bersama dengan keluarganya, dan sekaligus dia juga akan mengikuti ibadah di gereja. Bagaimana ibadah yang benar itu? Sebelum kita lihat ibadah yang benar, tapi saya ingin adik-adik melihat bagaimana Yosua dengan setia beribadah kepada Tuhan. Ketika orang-orang Israel itu meninggalkan ibadah kepada Tuhan, tetapi Yosua tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu sangat diperlukan di dalam ibadah. Kita melihat bahwa setia itu, arti setia itu adalah konsisten, terus menerus. Artinya bahwa ketika kita setia melayani, beribadah kepada Tuhan, maka itu akan ibadah kita itu akan dilakukan secara terus menerus. Setiap minggu, kalau ibadah pribadi setiap hari, atau ibadah keluarga juga setiap hari dilakukan di dalam altar keluarga. Nah, satu hal bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu tidak menyukai kita yang beribadah secara pelin-pelan. Misalnya sehari ini kita beribadah, minggu ini kita beribadah, nanti kita tidak beribadah semaunya, yang menurut kehendak hati kita. Diperlukan satu kesetiaan di dalam beribadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yosua. Nah, adik-adik, bagaimana ibadah yang benar? Tadi dikatakan di dalam
Yohanes 4 ayat 21-26, adik-adik melihat itu percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus membahas bagaimana ibadah yang benar. Dikatakan bahwa katanya kalau orang-orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim, pusat ibadahnya, sedangkan kalau orang-orang Yehuda itu di Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ibadah yang benar adalah yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah dia beribadah, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melalui Tuhan Yesus dia dapat beribadah dengan benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran? Karena roh itu Tuhan itu tidak berwujud manusia atau tidak punya wujud, tetapi dia wujudnya adalah roh. Oleh karena itu menyembah roh. Oleh karena itu kenapa kita pada saat kita beribadah, roh kita tuh harus berpusat kepada dia, bertemu. Roh kita, roh manusia itu bertemu dengan roh Tuhan. Ya. Dan kemudian itulah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Katakan di dalam kebenaran itu karena hanya melalui iman kepada Yesus kita bisa menyembah dia di dalam kebenaran. Ingat bahwa dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya kebenaran. Ya, oke. Adik-adik kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi dari Pastor Alex. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Yosua 24 ayat 14-28. Judul yang diberikan untuk renungan ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Berikut adalah atribut dari keluarga yang menyembah Tuhan. Pertama adalah keluarga yang menyembah Tuhan yang benar. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Perhatikan frasa yang digaris bawahi. Firman Tuhan di sini jelas-jelasan menunjukkan bahwa anak Tuhan tidak menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, memberi peringatan tegas kepada anak-anak Tuhan untuk tidak menyembah ilah-ilah lain atau berhala-berhala selain Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhan kita semua, sebagaimana di dalam firman Tuhan, sebagaimana di dalam Alkitab. Nabi Yesaya di Yesaya 44 ayat 6 menegaskan mengenai menyembah Tuhan yang benar ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Tuhan yang di Yesaya 44 ayat 6 inilah yang harus disembah oleh setiap anak-anak Tuhan. Dari apa yang dikatakan oleh Yosua di ayat 15 ini, kita mengetahui bahwa menyembah Tuhan yang benar adalah suatu keputusan pribadi. Untuk Yosua adalah keputusan Yosua dan keluarganya. Dan dari keputusan pribadi ini, seluruh dunia mengetahuinya. Artinya, keputusan pribadi itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan di depan orang banyak. Atribut kedua dari keluarga yang menyembah Tuhan adalah keluarga itu menyembah Tuhan dengan puji syukur.
Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ungkapan puji syukur kepada Tuhan di dalam keluarga anak Tuhan ini menyembah Tuhan adalah dengan tidak tanggung-tanggung dalam menyembah Tuhan. Kata jauhlah daripada kami itu adalah ekspresi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul ikut pada Tuhan, tidak mau meninggalkan Tuhan, betul-betul mau beribadah kepada Tuhan. Bentuk nyata dari tidak tanggung-tanggung dalam menyembah Tuhan ada di Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Menyembah Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung artinya menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Melalui ayat ini, kita melihat menyembah Tuhan dengan puji syukur. Salah satu ekspresinya adalah kita selalu mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, untuk keluarga kita. Di ayat 17 dan 18 ada di frasa-frasa yang digaris bawahi itu, termasuk menuntun keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, termasuk melakukan tanda-tanda mujizat. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 menunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan bersyukur pada Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Atribut terakhir yang dimiliki oleh keluarga yang menyembah Tuhan, yang akan kita bicarakan di dalam renungan firman Tuhan ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan membuat perjanjian untuk menunjukkan penyembahan kepada Tuhan itu. Ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ayat ini menunjukkan bagaimana suatu bangsa yang mengenal Tuhan mengikatkan dirinya melalui pemimpinnya Yosua untuk menyembah Tuhan. Keluarga anak Tuhan yang menyembah Tuhan membuat seluruh anggota keluarga itu memiliki perjanjian satu dengan yang lain untuk menyembah Tuhan. Ayat 26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Di dalam membuat perjanjian dengan bangsanya tadi, Yosua membuat suatu lambang. Di ayat 26 dan 27, lambang itu adalah
batu. Di zaman sekarang kita bisa melihat Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lambangnya di sini adalah baptisan. Untuk hari-hari ini, maka untuk perjanjian yang dibuat oleh keluarga anak Tuhan, bahwa keluarga itu akan menyembah Tuhan, adalah baptisan. Berdoalah kepada Tuhan, ajaklah saudara-saudara Anda, anak-anak Anda, istri Anda, anggota keluarga Anda, agar mereka dibaptis. Baptisan itulah yang melambangkan perjanjian dengan Tuhan, bahwa keluarga anak Tuhan ini akan menyembah Tuhan dan hanya Tuhan yang benar. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini, keluarga yang menyembah Tuhan dalam konteks Yosua 24 ayat 14-28 adalah keluarga yang menyembah Tuhan yang benar. Adalah keluarga yang menyembah Tuhan dengan puji syukur, adalah keluarga yang membuat perjanjian di antara anggota keluarga itu untuk menyembah hanya Tuhan yang benar. Mari kita tutup renungan kali ini dengan 3 penerapan. Penerapan pertama adalah untuk atribut sembahlah Tuhan yang benar. Penerapannya adalah kita harus tahu siapa Tuhan yang benar itu. Untuk mengetahui itu kita harus baca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Jadi penerapan pertama, bacalah firman Tuhan dengan konsisten setiap hari dan mengertilah firman Tuhan itu, semuanya dengan bantuan Roh Kudus yang kita mohonkan melalui doa kita. Penerapan untuk atribut kedua, sembahlah Tuhan dengan puji syukur, adalah serahkanlah dirimu sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu termasuk waktumu, tenagamu, talentamu, energimu. Penerapan kedua, serahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Penerapan untuk atribut ketiga, buatlah perjanjian untuk menyembah Tuhan, adalah berdoalah kepada Tuhan, berkomunikasilah dengan pemimpin gereja di mana engkau menjadi bagian dari gereja itu, untuk supaya seluruh anggota keluargamu dibaptiskan. Dengan kita mengikuti ajaran Tuhan yang disampaikan melalui kitab Yosua 24 ayat 14-28 tadi, dengan penerapannya saya mengimani Tuhan dipermuliakan. Dan seperti janji Tuhan, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar, mudah-mudahan adik-adik lebih mengerti lagi ya. Saya ingatkan bahwa ayat hafalannya itu sangat singkat dari Yosua 24 ayat 15c. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik ingat ya, masih ada waktu untuk adik-adik mengirimkan bukan kuis tetapi persembahan untuk Tuhan. Apakah itu merupakan pujian, apakah itu merupakan puisi, atau apa saja. Adik-adik bisa berikan kepada Tuhan, tetapi temanya tentang keluarga. Oke, sampaikan itu di WhatsApp kita. Kemudian jangan lupa juga adik-adik, persembahan silakan dikumpulkan. Nanti pada akhir triwulan adik-adik boleh mentransfernya sekali jadi. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa untuk pagi hari ini, karena kami boleh belajar tentang bagaimana beribadah yang berpusat kepada Kristus. Kami bersyukur karena banyak hal yang boleh kami pelajari. Tolong kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, baik di dalam ibadah pribadi kami melalui saat teduh Tuhan bersama dengan keluarga, ataupun pada saat kami sekolah minggu, ataupun mengikuti ibadah di gereja. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami. Karena hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan.